Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Hairiyah dengan NPM A1I 022045, Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Bengkulu. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah komunikasi efektif dalam pendidikan. Selamat menyaksikan. Komunikasi efektif dalam pembelajaran anak usia dini. Sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan komunikasi. Apa sih komunikasi itu? Secara umum, komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau pertukaran kata-kata atau gagasan dan perasaan di antara dua orang atau lebih. Nah, pada anak usia dini, berbicara adalah salah satu contoh dari bentuk komunikasi itu. Jadi ketika anak itu mulai berbicara, maka itu adalah salah satu bentuk komunikasi yang dilakukan oleh anak usia dini. Selanjutnya baru kita masuk kepada hakikat dari komunikasi efektif. Bagaimana komunikasi itu dapat dikatakan efektif? Nah, komunikasi yang efektif adalah komunikasi yang berhasil mencapai kesepemahaman antara pengirim, si komunikator, dan penerima pesan, si komunikan. Di sini, menurut Tommy Suprapto, dalam buku Pengantar Teori dan Manajemen Komunikasi dalam tahun 2009, ia mengatakan bahwa komunikasi dikatakan efektif apabila komunikan, si penerima pesan, atau makna atau gagasan disampaikan itu sebagaimana yang dikehendaki oleh pengirim pesan. Ia menerima pesan itu benar-benar sesuai dengan apa yang diinginkan si komunikator, si pengirim pesan, dan terjadi kesepemahaman antara yang disampaikan dan yang tersampaikan. Maka komunikasi tersebut dikatakan efektif. Nah, pada anak usia dini, bagaimana komunikasi yang efektif itu adalah komunikasi yang memberi kenyamanan kepada anak ketika berbicara, dan anak mengerti apa yang dibicarakan, apa yang disampaikan oleh pendidik atau orang tua yang sedang berbicara kepada mereka. Selanjutnya, komunikasi yang efektif dalam pembelajaran. Bagaimana komunikasi itu dikatakan efektif di dalam sebuah pembelajaran, kegiatan belajar mengajar. Nah, di dalam sebuah pembelajaran, komunikasi yang dilakukan, komunikasi itu efektif adalah komunikasi yang dilakukan itu untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, tujuan dari pembelajaran ketika dilakukan pembelajaran itu tersampaikan dengan baik ketika melakukan komunikasi. Maka komunikasi itu dikatakan efektif jika sudah mencapai tujuan dari pembelajaran. Kemudian, cara komunikasi itu dikatakan komunikasi yang efektif ketika proses yang dilaksanakan memiliki dampak perubahan pada sisi positif dan memberi kemajuan perkembangan khususnya pada anak usia dini. Nah, di sini yang dimaksud dengan komunikasi efektif dalam pembelajaran itu adalah suatu komunikasi yang ketika proses yang dilaksanakan itu memberi dampak yang positif pada anak dan memberi dampak perkembangan, misalnya pada perkembangan bahasa anak, itu memberi dampak perubahan kepada anak tersebut. Maka komunikasi itu efektif ketika dapat memberi perubahan pada anak tersebut. Nah, di sini pengajar atau pendidik adalah pihak yang paling bertanggung jawab terhadap berlangsungnya komunikasi yang efektif dalam pembelajaran. Karena di sini kunci utamanya adalah pendidik. Nah, ketika bagaimana pendidik itu berbicara, cara dia berkomunikasi dengan anak usia dini itu adalah menjadi kunci terjadinya keefektifan suatu komunikasi itu. Nah, ciri-ciri kemampuan berbicara dan berbahasa anak usia dini. Nah, kemampuan berbicara dan berbahasa anak usia dini itu berbeda-beda berdasarkan usianya. Yang pertama itu usia 0 sampai 1 tahun itu masih bayi. Ketika bayi itu anak bayi masih mengeluarkan suara atau bunyi-bunyian yang belum berbentuk. Mungkin misal usia 0 sampai 3 bulan itu bayi masih bisa mengeluarkan suara yaitu seperti menangis. Nah, itu merupakan salah satu bentuk awal dari komunikasi yang dilakukan oleh anak usia dini pada usia 0 sampai 1 tahun. Kemudian anak senang meniru suara atau bunyi-bunyian dari orang yang mengajak berbicara kepadanya. Kemudian anak tersenyum atau melebarkan matanya bila diajak berbicara. Misalnya ketika kita berkomunikasi dengan anak usia 0 sampai 1 tahun itu misalnya cilepak, maka anak tersenyum atau melebarkan matanya, itu menandakan bahwa dia sedang berkomunikasi dengan kita. Selanjutnya di usia 1 sampai 3 tahun itu anak cara berbicaranya itu belum jelas tapi masih bisa ditangkap oleh kita. Misal ia menyebut susu menjadi tutu, mobil
menjadi bil, diambil kata ujungnya saja. Walaupun belum jelas, namun kita sudah memahami, sudah mengerti apa yang dimaksud oleh anak tersebut karena dia berbicara belum jelas. Selanjutnya, anak menggunakan mimik wajah dan gerakan tubuh saat berbicara, misalnya melotot saat dia marah, dia melotot untuk menunjukkan ekspresinya. Kemudian menunjukkan barang yang dia inginkan, misalnya saya mau itu, dia sudah berani menunjuk, sudah bisa menunjuk apa yang dia inginkan dengan ekspresi tubuh dan gerakan tubuhnya. Kemudian bertanya nama-nama benda, misalnya apa itu. Di usia anak usia dini itu eksplorasinya tinggi, keingintahuannya tinggi sekali, maka terhadap benda-benda di sekitarnya, di sekelilingnya, benda-benda yang ditemui, dia akan bertanya apa itu, apa itu. Itu adalah sebagai bentuk dari keingintahuannya yang sangat tinggi. Nah, kita sebagai pendidik atau orang tua, intinya ketika anak sedang bertanya seperti itu, harus menjawab dengan baik dan memberi pengertian dengan baik kepada anak tentang apa yang dia tanyakan. Usia 3-6 tahun, cara berbicaranya sudah semakin jelas dan dapat dipahami oleh orang lain. Makan, Ana mau makan, sudah dapat berbicara dengan jelas, kata perkataannya itu sudah dapat dimengerti dan pelafalannya sudah semakin jelas oleh anak tersebut. Kemudian berbicara dalam kalimat terdiri dari 3 kata, misal Dede minta makan, Dede mau makan, Dede pergi ke dapur, misal seperti itu. Anak sudah dapat berkata dengan kalimat yang tersusun dari 3 kata. Kemudian mulai banyak bertanya sebab akibat, misalnya kenapa daun warnanya hijau, kenapa ikan di dalam akuarium, dan sebagainya. Karena anak sudah mulai banyak bertanya sebab dan akibat. Kemudian kosakata anak sudah bertambah banyak. Tentu saja karena anak itu sudah sering bertanya, terus eksplor, maka di usia 3-6 tahun itu kosakatanya sudah banyak yang diingat oleh anak tentang benda-benda di sekitarnya, sudah banyak diingat oleh anak. Selanjutnya, mengapa diperlukan komunikasi dengan anak sejak usia dini? Kenapa komunikasi itu perlu diajarkan kepada anak sejak mereka usia dini? Pertama, untuk mengembangkan kecerdasan bahasa. Kemampuan berbicara anak itu perlu distimulus sejak usia dini agar anak memperoleh kosakata yang banyak dan untuk mengembangkan kecerdasan bahasa pada anak itu sejak usia dini. Kita ketahui bahwa anak usia dini adalah usia emas untuk menstimulus semua perkembangan yang ada pada anak. Nah, termasuk perkembangan bahasa, untuk memberi stimulus yang baik dan mengoptimalkan stimulus yang baik pada perkembangan bahasa. Maka diperlukan komunikasi kepada anak itu sejak usia dini. Yang kedua itu belajar tentang pengetahuan di sekitarnya. Kemudian saatnya membangun kecerdasan sosial emosional. Kecerdasan sosial dan emosional berarti kecerdasan sosial, bagaimana anak, kita melatih anak sejak usia dini bersosialisasi dengan kemampuan komunikasinya untuk kemudian mempersiapkan anak, karena anak pada masa depan itu akan hidup di masyarakat. Maka penting sekali ini komunikasi diajarkan sejak usia dini untuk membangun kecerdasan sosial tersebut. Selanjutnya, mampu menjalin hubungan kekeluargaan. Dengan komunikasi, anak itu menjalin hubungannya melalui berbicara dan berinteraksi dengan keluarga. Kemudian mengembangkan kepercayaan diri dan harga diri anak. Kemudian mampu meningkatkan kecerdasan berpikir untuk membedakan benar dari salah. Kemudian mengembangkan kepedulian terhadap lingkungan alam sekitarnya. Kemudian mengenalkan pada Tuhan Maha Pencipta dan sebagai alat untuk menyelesaikan masalah. Ya, komunikasi dapat dijadikan sebagai alat untuk menyelesaikan masalah karena dengan berbicara dan ini kita mengetahui apa yang dimaksud oleh anak. Anak bisa mengekspresikan dan mengungkapkan apa yang ia rasakan melalui komunikasi yang ia lakukan. Nah, bagaimana cara kita berkomunikasi kepada anak usia dini dengan baik? Berikut ada tips berkomunikasi kepada anak usia dini. Yang pertama, dengarkan apa yang diceritakan anak dan pancing untuk lebih banyak bercerita. Misalnya, kenapa anak hari ini? Kenapa? Ayo cerita. Ada apa? Seperti itu. Kemudian anak, dengan kita memancingnya, anak berani berbicara, berani bercerita tentang apa yang dia rasakan, diungkapkannya. Kemudian fokuskan perhatian pada anak, kepada ceritanya.
ketika anak itu sudah berani berbicara tadi setelah kita pancing, nah kita fokuskan perhatian kita kepada cerita anak, apa yang sedang anak ceritakan. Di sini dengan kita memperhatikan tersebut, anak merasa benar-benar diperhatikan, anak merasa dipahami, sedang dimengerti apa yang diceritakan. Kemudian ulangi cerita anak untuk menyamakan pengertian. Di sini maksudnya adalah karena anak usia dini itu mungkin kata-katanya belum jelas atau kata-katanya masih bolak-balik, nah, maka kita ulangi lagi ceritanya untuk menyamakan pengertian. Oh, jadi seperti itu ya. Jadi anak benar-benar merasa dihargai ketika ia bercerita dan menciptakan kenyamanan ketika berbicara. Tips keempat, itu bantu anak mengungkapkan perasaannya dengan bertanya. Ya, kita perlu bertanya kepada anak tentang apa yang dirasakan. Kenapa adik hari ini? Kita pancing-pancing terus anak untuk mengungkapkan apa yang dia rasakan. Dengan komunikasi, dengan berbicara, kita akan mengetahui apa sedang dirasakan oleh anak. Selanjutnya, emosi anak yang masih belum stabil membuat ia mudah marah. Ketika berbicara kepada anak usia dini, kita harus perlu memerhatikan kondisi anak yang sedang kita ajak bicara. Misalnya ketika anak itu sedang sedih, tiba-tiba kita datang terus langsung bertanya, nah itu tidak baik karena mungkin anak tidak akan menjawab, dia akan diam karena memang keadaannya pada saat itu sedang sedih. Maka kita perlu menunggu anak ketika tenang, terus kita memberi penghargaan terlebih dahulu kan, tenangkan anak terlebih dahulu, baru setelah itu kita bertanya kepada anak ketika kondisi anak sudah tenang. Jangan ketika anak itu sedang emosi tiba-tiba kita datang dan langsung bertanya tentang keadaan anak. Selanjutnya yang tips kelima itu bimbing anak untuk memutuskan sesuatu yang tepat. Ketika anak sudah membicarakan tentang apa yang dia rasakan, mengungkapkan apa yang sedang dia rasakan, maka kita perlu membimbing dia untuk memutuskan sesuatu yang tepat. Misalnya tadi dia menangis terus berbicara, ibu kenapa, kan kita bertanya kenapa tadi dedek menangis, terus dia menjawab jadi dia menangis karena dicubit oleh teman seperti kan. Terus kita bertanya kenapa itu dicubit oleh teman, ternyata si dedek itu mengambil mainan temannya terus dicubit oleh temannya. Terus kita beri pemahaman dan bimbing anak, oh nggak apa-apa itu kan, kenapa dicubit, kita suruh dia bertanya dan menyelesaikan masalahnya itu karena dia mengambil mainannya. Lain kali jangan mengambil mainan dari teman ya, agar tidak dicubit karena itu tidak baik. Ayo minta maaf kepada tuh temannya, siapa itu si temannya, dan kita mengarahkan untuk anak, mengarahkan kepada anak untuk melakukan hal-hal positif. Selanjutnya, saat berkomunikasi dengan anak usia dini itu tidak harus malu, misalnya harus berperan sebagai badut di depan anak. Jika dengan cara itu anak akan lebih bisa memahami dan mengerti. Nah, kadangkala itu untuk mengajak berbicara anak usia dini itu, jika itu sulit, itu kita mendapatkan anak yang sulit berbicara dan mengungkapkan apa yang sedang ia rasakan, maka kita dapat menggunakan cara ini. Misal kita menjadi badut untuk menarik perhatian anak sehingga anak itu senang, merasa nyaman ketika berbicara dengan kita melalui peran yang sedang kita lakukan. Maka jangan malu untuk hal itu. Baik, mungkin itu saja penjelasan yang dapat saya jabarkan mengenai materi pada kali ini. Semoga dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.